Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, coba duduk dulu sebentar, tarik napas pelan-pelan, karena apa yang mau saya bahas kali ini bukan sekadar kabar biasa, ini bukan gosip receh di grup WhatsApp keluarga, bukan juga berita artis yang lewat sehari terus hilang. Ini soal sesuatu yang diam-diam bikin jutaan pensiunan di Indonesia mulai deg-degan tiap malam menjelang tanggal 7, dan jujur saja mungkin setelah mendengar cerita ini sampai selesai, cara Bapak dan Ibu memandang tanggal 7 tidak akan pernah sama lagi. Bayangkan begini, selama bertahun-tahun hidup para pensiunan di negeri ini seperti berjalan mengikuti satu alarm yang sama. Alarm itu bukan bunyi jam waker, bukan suara azan subuh, tapi satu angka di kalender, tanggal 7. Sesederhana itu, tapi dampaknya luar biasa besar. Karena buat banyak keluarga, tanggal 7 bukan cuma tanggal biasa, itu hari ketika napas rumah tangga kembali lega. Hari ketika saldo rekening yang tinggal sisa puluhan ribu akhirnya terisi lagi. Hari ketika ibu di rumah bisa bilang, Alhamdulillah besok kita bisa belanja beras. Hari ketika tagihan listrik yang hampir diputus akhirnya bisa dibayar. Bahkan cucu yang merengek minta jajan pun tanpa sadar ikut menikmati ketenangan dari datangnya uang pensiun. Makanya jangan heran kalau banyak pensiunan hafal betul kalender. Bahkan sebelum tanggal 7 datang, suasana hati sudah beda. Tanggal 5 mulai was-was, tanggal 6 malam mulai susah tidur. Dan begitu subuh tanggal 7 tiba, tangan langsung refleks pegang HP, buka mobile banking, cek saldo berkali-kali, sambil berharap ada angka masuk. Itu realita. Itu yang terjadi setiap bulan di jutaan rumah di Indonesia. Tapi sekarang muncul kabar yang bikin banyak orang langsung syok. Kabar yang awalnya dianggap cuma isu, lalu perlahan bikin orang mulai bertanya-tanya. Katanya, pencairan gaji pensiun bulan Mei 2026 bakal berubah, bukan lagi tanggal 7. Ada yang bilang mundur, ada yang bilang sistem lagi diacak, ada yang bilang dana baru masuk tanggal 10, dan sejak kabar itu beredar, grup-grup pensiunan langsung rame kayak pasar pagi. Ada yang marah, ada yang bingung, ada yang takut, bahkan ada yang langsung panik karena merasa hidupnya bergantung pada tanggal itu. Dan saya ngerti banget kenapa, karena buat orang yang gajinya besar mungkin telat 3 hari itu biasa. Tapi buat pensiunan yang uang bulanannya pas-pasan, telat 3 hari bisa jadi masalah serius. Saya pernah dengar sendiri suara seorang bapak pensiunan dari Jawa Tengah. Suaranya lirih banget waktu cerita di telepon. Beliau bilang, "Nak, kalau uang pensiun telat seminggu aja, saya harus utang dulu buat beli obat istri saya." Kalimat itu sederhana, tapi nusuk. Karena di usia senja, yang dicari bukan kemewahan. Mereka cuma pengen hidup tenang. Bisa makan cukup, bisa beli obat, bisa bantu cucu sekolah sedikit-sedikit. Itu aja. Ada juga ibu pensiunan guru dari Sulawesi yang pernah kirim pesan panjang. Beliau bilang, kenaikan uang pensiun walaupun cuma 100 ribuan sangat berarti. Karena uang itu bisa dipakai beli susu cucunya yang lagi sakit. Jadi jangan pernah anggap uang pensiun itu kecil. Buat banyak keluarga Indonesia, uang pensiun adalah benteng terakhir. Penyelamat terakhir ketika ekonomi makin berat. Nah, masalahnya sekarang, kabar soal perubahan pencairan ini datang di waktu yang bikin banyak orang makin sensitif. Harga kebutuhan naik, biaya hidup makin gila, dan para lansia dipaksa beradaptasi dengan sistem digital yang bahkan anak muda aja kadang bingung. Disinilah rasa takut mulai muncul. Awalnya banyak yang mengira ini cuma hoaks biasa, karena memang tiap tahun selalu ada isu aneh soal taspen. Kadang katanya uang hilang, kadang katanya sistem error, kadang katanya ada potongan misterius. Tapi biasanya setelah dicek ternyata cuma kabar bohong. Nah, kali ini beda, karena informasi yang beredar bukan datang dari tetangga kepo atau grup WA random. Tapi katanya berasal dari bocoran internal, dari obrolan rapat, dari pegawai yang takut identitasnya ketahuan. Tentu kita nggak bisa langsung percaya mentah-mentah. Tapi makin ke sini banyak orang mulai merasa ada sesuatu yang memang sedang berubah. Misalnya aplikasi andal yang belakangan sering error. Kadang susah login, kadang autentikasi gagal, kadang loading muter terus kayak nggak selesai-selesai, belum lagi call center yang tiba-tiba susah dihubungi. Bank mitra bayar juga mulai kasih himbauan soal kemungkinan perubahan sistem transaksi. Semua itu bikin orang makin curiga, dan disinilah masalah sebenarnya muncul. Bukan karena
pemerintah mau menyusahkan pensiunan, bukan karena Taspen sengaja bikin ribet, tapi karena ada proses transisi besar yang komunikasinya nggak sampai dengan baik ke masyarakat. Jadinya yang muncul malah kepanikan. Coba bayangkan situasi ini. Seorang pensiunan bernama Pak Sumarno, mantan pegawai Dinas Pertanian di daerah, sudah pensiun sejak tahun 2018. Istrinya ibu rumah tangga, anak bungsunya masih kuliah dan tiap bulan harus dikirimi uang. Hidup mereka sederhana, sangat sederhana malah. Dan seperti jutaan pensiunan lain, Pak Sumarno menggantungkan ritme hidupnya pada tanggal 7. Tanggal 7 buat beliau bukan sekadar hari cair uang, itu hari pembayaran listrik, hari beli obat darah tinggi, hari transfer uang kuliah anak, hari isi ulang kebutuhan dapur, semua sudah dihitung pas. Nggak lebih, nggak kurang. Nah, di bulan April 2026, beliau dengar isu kalau pencairan bulan Mei mungkin berubah. Tapi karena nggak ada pengumuman resmi, beliau santai saja. Dalam pikirannya, paling isu lagi. Dari dulu juga tanggal 7 terus. Malam tanggal 6 Mei, Pak Sumarno tidur seperti biasa, bangun jam 4:30 pagi, wudhu, salat subuh. Setelah itu langsung ambil HP dan buka mobile banking, tapi saldo belum masuk, beliau masih tenang. Mungkin masih pagi, pikirnya. Jam 7 dicek lagi, masih kosong. Jam 10 pagi dicek lagi, nol besar. Mulai gelisah, beliau telepon temannya sesama pensiunan, ternyata sama. Belum masuk juga, mereka mulai panik. Nelpon bank, jawabannya standar, belum ada instruksi dari Taspen Pak. Telepon kantor Taspen sibuk terus, nggak bisa masuk. Sore harinya istrinya mulai khawatir. Pak, besok tagihan air jatuh tempo, suasana rumah langsung berubah tegang. Dan untuk pertama kalinya selama masa pensiun, Pak Sumarno merasakan ketakutan yang beda. Takut nggak bisa bayar kebutuhan dasar. Takut harus pinjam uang. Takut kehilangan harga diri. Tanggal 8 Mei uang belum masuk juga. Akhirnya beliau pinjam uang ke tetangga Rp1,5 juta. Dan buat seorang mantan ASN yang dulu dihormati di kantor, rasanya luar biasa malu. Bayangkan, dulu tanda tangan beliau ditunggu banyak orang. Sekarang harus mengetuk rumah tetangga cuma buat pinjam uang makan. Tanggal 9 Mei akhirnya mulai muncul kabar kalau ada migrasi sistem besar-besaran. Dana katanya baru cair maksimal tanggal 10 Mei. Dan benar saja tanggal 10 uang masuk. Tapi luka di hati Pak Sumarno nggak hilang. Karena masalahnya bukan sekadar telat, tapi karena nggak ada penjelasan yang jelas. Dan ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, fakta sebenarnya cukup mengejutkan. Jadwal resmi pencairan pensiun Mei 2026 ternyata memang tetap tanggal 7 Mei 2026, tidak berubah. Nah loh, lalu kenapa banyak yang bilang mundur? Jawabannya ternyata ada di sistem autentikasi dan validasi data. Jadi yang berubah bukan tanggal cairnya, tapi syarat sebelum dana bisa dicairkan. Sistem baru mengharuskan data pensiunan benar-benar valid dan autentikasi ulang selesai. Kalau belum selesai, dana otomatis tertahan dan baru masuk di gelombang berikutnya sekitar tanggal 10 Mei. Nah, disinilah banyak orang salah paham. Jadi bukan Taspen memundurkan jadwal resmi, tapi secara praktik banyak pensiunan yang baru menerima uang tanggal 10 karena data mereka belum lolos validasi. Bisa karena autentikasi belum dilakukan. Bisa karena data Dukcapil belum sinkron. Bisa juga karena rekening bermasalah. Makanya saya ulangi pelan-pelan supaya nggak salah tangkap. Jadwal resmi tetap tanggal 7 Mei 2026, tapi bagi pensiunan yang belum autentikasi ulang atau datanya belum valid, uang kemungkinan baru masuk tanggal 10 Mei 2026. Kenapa pemerintah bikin sistem seperti ini? Karena selama ini banyak kasus penyalahgunaan dana pensiun. Ada pensiunan yang sudah meninggal tapi uangnya masih diambil keluarga. Ada rekening tidak aktif tapi dana terus jalan. Negara akhirnya memperketat verifikasi supaya bantuan benar-benar tepat sasaran. Secara teknis, kebijakan ini masuk akal. Tapi masalahnya ada di cara penyampaiannya. Sosialisasinya minim banget, banyak lansia yang bahkan nggak ngerti apa itu autentikasi digital. Belum lagi aplikasi andal yang kadang bikin frustrasi. Makanya mulai sekarang ada 3 hal penting yang wajib dilakukan para pensiunan. Pertama, segera autentikasi ulang, jangan ditunda. Kalau punya HP Android atau iPhone, buka aplikasi andal dan ikuti langkahnya. Kalau bingung, minta bantuan anak atau cucu. Jangan malu. Sekarang zamannya memang serba digital. Kedua, pastikan data kependudukan sinkron. Cek alamat, status nikah, rekening, semuanya harus sesuai. Banyak kasus gagal cair cuma karena data beda sedikit. Ketiga,
Jangan gampang percaya hoax. Jangan semua video YouTube ditelan mentah-mentah. Sekarang banyak konten bikin judul serem cuma demi viewer. Ada yang nulis Taspen bubar, pensiun dihapus, dana hilang, padahal isinya cuma spekulasi. Sumber resmi tetap dari PT Taspen, Kementerian Keuangan, dan kanal resmi pemerintah. Tapi cerita belum selesai sampai situ. Karena selain isu pencairan Mei 2026, ada satu topik lain yang jauh lebih bikin heboh, yaitu soal PP Pesangon Pensiunan 2026. Nah, ini yang bikin banyak pensiunan mulai penasaran sekaligus berharap. Karena kalau benar direalisasikan, nilainya nggak kecil. Bisa puluhan sampai ratusan juta rupiah tergantung golongan dan masa kerja. Bayangkan, selama ini banyak ASN pensiun tanpa pesangon besar seperti pegawai swasta, mereka cuma mengandalkan uang pensiun bulanan. Nah, aturan baru ini kabarnya mau memberikan semacam dana penghargaan tambahan, tapi tentu ada syaratnya, dan syarat inilah yang bikin ramai. Katanya prioritas diberikan kepada pensiunan yang usianya di bawah 75 tahun saat aturan diresmikan. Kenapa? Karena pemerintah ingin dana itu benar-benar dipakai meningkatkan kualitas hidup, misalnya buat usaha kecil, modal warung, bayar utang produktif, atau investasi sederhana. Selain itu ada kategori prioritas tambahan, misalnya penerima Satya Lancana Karya Satya, pensiunan daerah terpencil, daerah konflik, serta penyandang disabilitas. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk kategori itu, peluang mendapatkan prioritas lebih besar, tapi sekali lagi semuanya masih tahap finalisasi. Jadi jangan langsung percaya angka-angka fantastis yang beredar di media sosial. Tunggu aturan resminya keluar, dan saya tahu mendengar semua ini pasti bikin perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena ternyata tanggal resmi tidak berubah. Ada rasa kesal karena sistemnya mendadak berubah. Ada rasa harap karena kemungkinan dapat pesangon besar. Tapi juga ada rasa takut kalau ternyata nggak memenuhi syarat. Semua itu wajar. Karena yang paling berat buat para pensiunan sebenarnya bukan soal uangnya saja, tapi rasa tidak dianggap. Setelah puluhan tahun mengabdi, mereka cuma ingin diperlakukan dengan hormat dan diberi informasi yang jelas. Makanya penting banget buat kita saling bantu. Kalau ada tetangga lansia yang bingung autentikasi, bantu. Kalau ada saudara yang nggak ngerti aplikasi andal, ajari. Karena kekuatan terbesar pensiunan itu sebenarnya ada di solidaritas. Dan saya jadi ingat satu cerita yang sangat menyentuh. Ada seorang pensiunan guru di NTT, namanya Ibu Maria. Umurnya 73 tahun, beliau nggak punya smartphone, tiap bulan jalan kaki jauh ke kantor pos buat ambil pensiun. Ketika dapat surat soal autentikasi ulang, beliau bingung setengah mati, sampai hampir nangis karena takut uang pensiunnya nggak cair. Untung cucunya pulang kampung dari Kupang. Cucu itu bantu autentikasi lewat HP. Prosesnya ternyata cuma sekitar 15 menit. Setelah selesai, Ibu Maria cuma senyum sambil bilang, "Oh, ternyata nggak sesusah yang saya bayangkan." Tanggal 7 Mei 2026 beliau tetap pergi ke kantor pos seperti biasa. Dan benar, uang pensiunnya cair tepat waktu. Bahkan ada penyesuaian tambahan. Cerita Ibu Maria ini sebenarnya gambaran buat kita semua. Kadang yang bikin takut bukan perubahan itu sendiri, tapi karena kita belum paham caranya menghadapi perubahan. Jadi sekali lagi saya tegaskan supaya tidak ada salah paham. Gaji pensiun Mei 2026 secara resmi tetap cair tanggal 7 Mei 2026. Namun bagi yang belum autentikasi ulang atau datanya belum valid, kemungkinan dana baru masuk pada tanggal 10 Mei 2026. Segera lakukan autentikasi melalui aplikasi andal atau kantor Taspen terdekat. Dan soal PP Pesangon Pensiunan 2026, saat ini masih dalam tahap finalisasi dengan prioritas untuk kelompok tertentu. Jangan panik, jangan gampang percaya hoax, dan selalu cek informasi resmi. Terakhir, saya mau tanya satu hal yang mungkin sederhana tapi menarik untuk direnungkan. Kalau suatu hari nanti Bapak Ibu benar-benar menerima dana pesangon ratusan juta rupiah, apa yang pertama kali ingin dilakukan? Apakah beli tanah di kampung, merenovasi rumah, membuka warung kecil, membiayai sekolah cucu, pergi umrah, atau mungkin untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun kerja keras, memakai uang itu buat membahagiakan diri sendiri? Coba tulis dalam hati, karena kadang harapan kecil itulah yang membuat orang tetap kuat menjalani hidup. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih karena masih mau mencari informasi yang jujur di tengah banjir hoax yang bikin pusing.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan Bapak dan Ibu, melancarkan rezeki, memudahkan segala urusan, dan memberikan masa pensiun yang tenang, penuh berkah, dan penuh cinta bersama keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.